Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Jazil dengan nomor NIM 2523005, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sistem informasi manajemen di lembaga pesantren, yaitu SIAP. SIAP kepanjangan dari Sistem Administrasi Pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SIAP yang digunakan di Pondok Pesantren Sirajul Tholibin Brabo. Sebelum kita akan menganalisis tentang manajemen SIAP tersebut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu SIAP. SIAP memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan tempat yang menggunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SIAP di ranah pesantren. Jadi SIAP memiliki kepanjangan dari Sistem Informasi Administrasi Pesantren. Barangkali kalau SIAP itu digunakan di sebuah perusahaan, berarti itu bisa berkepanjangan menjadi Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan, atau SIAP digunakan di ranah pabrik, yaitu bisa diartikan Sistem Informasi Administrasi Pabrik. Jadi SIAP di sini tidak memiliki arti yang itu saja, tapi memiliki arti yang sesuai dengan tempat yang menggunakannya. Nah, di analisis SIAP itu kita akan mengetahui beberapa proses, yaitu 1 input, 2 proses, 3 output, dan yang keempat nanti kita akan mengetahui unsur-unsur dari SIAP tersebut. Yang pertama yaitu input. Input pada sistem SIAP ini ya satu meliputi data mentah seperti nanti kalau sesuai dengan observasi ke Pondok Pesantren Sirajul Tholibin itu, nanti data mentah itu diambil dari data yang dikumpulkan dari perkamar di pondok itu, nanti mengumpulkan data, nanti dikumpulkan kepada administrator. Kemudian dari administrasi tersebut itu diketik di sistemnya tersebut, nanti menjadi data mentah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah data mentah tersebut terkumpul, nanti dikumpulkan. Seperti contoh, saya Fadilah Jazil, alamatnya mana? Alamatnya Magelang. Kamar berapa? Contohnya kamar 50. Terus kemudian ikut pendidikan apa di sana, tahfidz atau salafi atau kurikulum lah. Nanti itu datanya dikumpulkan menjadi satu, dikelompokkan sesuai dengan data santri tersebut. Yang nomor 3 yaitu validasi data. Validasi data di sini nanti dicocokkan antara data santri dengan KK yang telah dikumpulkan. Dengan KK di situ tertera dari namanya, tanggal lahir, kemudian di situ orang tuanya siapa, ada berapa saudara. Lah itu nanti datanya divalidasi di depan di proses inputnya. Kemudian setelah data itu terkumpul dan tervalidasi, kemudian masuk ke dalam proses. Proses di sini yaitu di pengelolaan data. Setelah tadi data dikumpulkan dan sudah divalidasi, data dikelola. Data itu dikelola untuk dimasukkan di administrasi atau di profil santri atau di kegiatan santri untuk absensi. Nah, begitu nanti datanya tersebut dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian penyimpanan data. Nah, setelah dikelompokkan sendiri-sendiri, setiap satu santri itu dikelompokkan di absennya masing-masing dan di profil data di administrasi masing-masing. Kemudian data tersebut disimpan supaya apa? Supaya ketika besok akan mengeceknya lagi itu tidak harus melalui proses dari depan. Jadi langsung ke pencarian data. Begitu. Kemudian di output SIAP. Kemudian di outputnya dari sistem SIAP tersebut, outputnya kita akan mendapatkan yang pertama itu laporan bahwa
santri yang didata tadi, yang telah dikelompokkan tadi merupakan santri aktif. Jadi di situ nanti laporan yang pertama yang akan muncul di SIAP itu ketika sudah dikumpulkan, divalidasi, kemudian disimpan, nanti akan muncul pemilihan antara santri aktif dan tidak aktif. Nah, begitu. Dan nanti kalau setelah santri tadi udah seperti saya tadi sudah didata, kemudian divalidasi. Nah, di situ nanti kita klik yang berupa santri aktif. Kemudian di situ bisa untuk mengira jumlah ada berapa jumlah santri saat ini, ada berapa jumlah santri per bulannya lah begitu. Nanti ada laporan untuk hasil dari penyimpanan data tersebut. Kemudian yang kedua ada informasi keputusan. Nah, informasi keputusan ini nanti seperti yang pertama tadi ada laporan santri aktif atau tidak aktif. Nah, keputusannya juga meliputi tentang yang tadi ada yang dimasukkan di absensi. Data tersebut ada dimasukkan di absensi lah. Itu nanti keputusannya itu di akhir ada keputusan berapa kali masuk, berapa kali tidak masuk, hampir sama dengan fingerprint, hampir sama dengan sistem absensi gitu. Jadi informasi keputusannya nanti keputusan di akhir ini santrinya itu berapa kali dia mengikuti pelajaran, berapa kali dia izin, kemudian berapa jumlah dia udah yang terbayarkan, ada berapa yang masih belum terbayarkan, bulan apa saja yang masih perlu dibayarkan. Itu ada informasi keputusan. Nah, nantinya yang ketiga ada aksi online. Aksi online di sini seperti tadi ketika kita masuk ke sistem SIAP, kemudian kita ketik data Fadila Jazil. Nah, di situ nanti akan ada aksi online-nya, ada semacam beranda profil santri, yaitu seperti namanya siapa, orang tuanya siapa, santri aktif atau tidak, tanggal lahirnya berapa, kemudian berapa kali dalam sebulan mengikuti pelajaran, kemudian di situ pembayaran yang sudah dibayarkan apa saja. Nah, itu aksi online-nya itu seperti itu. Dari SIAP ini, dari sistem informasi manajemen SIAP ini sangat praktis untuk digunakan administrasi di pesantren ataupun di perusahaan, karena di situ penggunaannya yang mudah, kemudian tata caranya juga yang penggunaan sistemnya itu juga mudah. Kemudian selain kita mengetahui analisis input, proses, output, kita akan mengetahui tentang unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang pertama itu software, yaitu menggunakan sistem informasi administrasi pesantren, yaitu sistem yang digunakan untuk menyimpan data-data santri, administrasi terkait dengan pembelajaran santri, apa saja materi-materi santri yang akan diajarkan untuk bulan ke depan atau semester ke depannya. Kemudian yang kedua hardware yang digunakan untuk proses SIAP yaitu pertama yaitu menggunakan laptop atau komputer, karena kalau di HP pun juga bisa, akan tetapi lebih efektif dan efisien itu kalau menggunakan laptop, karena terkait dengan di dalam SIAP itu ada beberapa kotak dan ada beberapa dashboard yang ditampilkan, jadi lebih praktis menggunakan laptop. Kemudian brainware-nya yaitu sekretaris pesantren, karena kenapa harus sekretaris pesantren? Karena di sini yang mengelola seluruh administrasi santri itu yang mengelola adalah sekretaris pesantren. Bahkan dari bendahara pun ketika di situ akan memasukkan berapa nilainya, berapa jumlahnya, berapa rekapannya, itu juga harus berkonfirmasi kepada sekretaris, karena bendahara hanya bertugas untuk mencatat secara manual, untuk mencatat apa saja yang telah dibayarkan oleh santri secara manual, kemudian nanti akan dipindahi oleh seorang sekretaris pesantren. Ya, kemudian kalau di pesantren Sirajuddolibin itu untuk sekretarisnya bernama Roisa Asna.
Kemudian aksi siap. Sistem ini bukan lagi sistem yang baru, tapi sistem yang dikembangkan. Karena sebelum-sebelumnya telah banyak yang menggunakan sistem siap ini. Jadi sistem siap ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh pesantren Sirajul Talibin, bukan yang dicetuskan oleh pesantren Sirajul Talibin. Nah, sekian penjelasan dari sistem informasi manajemen yang berupa siap tentang input, proses, dan outputnya. Untuk kesimpulannya, siap itu digunakan untuk semua data-data santri, baik berupa profil, pembayaran, maupun aktivitas santri. Jadi di situ sangat memudahkan sekali untuk memproses berjalannya sistem perkantorannya dari pondok pesantren tersebut, karena siap ini akan menjadi bahan pendukung yang paling utama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan atau saran bisa lewat komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.